Ibu-ibu, kita masih di Jogja ya, sedang menjelajahi kota Jogja. Baru beberapa hari kita sekarang? Dua ya, dua. Jadi di sela-sela itu kita live supaya isi gitu ya, tadabbur alamnya isi gitu. Insya Allah sekarang mau diisi, kemudian nanti kalau ada pertanyaan di belakang boleh ya. Ibu senang sehat semua? Iya. Banget ya. Ya, kita mulai dulu Bunji, nanti pembahasan dulu, nanti di belakang ada pertanyaan, silahkan nyantai aja, mau ngopi-ngopi atau apapun ya di situ. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahim di sini ya. Beda dengan biasanya kita ceramahnya di mana, di majelis taklim atau di masjid terdekat kita, tapi di sini kita jauh dari rumah ya, yaitu sedang healing, sedang piknik, sedang safar di Yogyakarta ya. Nah, untuk mengisi di dalam safar ini supaya berisi ya, maka kita akan ada pembahasan. Nah, safar itu di dalam bahasa Arab artinya adalah bepergian. Safar itu berangkat dari rumah ke tempat mana begitu ya, sehingga kita melakukan perjalanan. Dan ternyata di dalam agama yang disebut safar itu ada pembahasan secara khusus. Ada sebuah hadisnya itu ibu perlu ketahui ibu-ibu bahwa orang yang safar itu lagi disayangi Allah, banyak kerusuhnya, banyak keringanannya, tetapi pahala juga banyak. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di antaranya begini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang diijabah. Jadi dijabah di sini maksudnya dipercepat. Kalau yang namanya doa itu memang ibadah ya dari umat Islam itu. Dan Allah juga seperti menantang di dalam ayat Al-Qur'annya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kamu kepadaku astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan. Jadi ketika Allah menantang kepada kita, kita juga harus curing hak. Tahu enggak curing hak ya? Jadi harus ditawarkan seperti itu. Alhamdulillah banyak kesempatan, semangat ya gitu. Kenapa? Karena ini ada kata-kata astajib lakum. Janji Allah itu kan tidak pernah diingkari ya. Di dalam ayat yang lain ada innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar dari janjinya. Jadi ketika dia berjanji kepada kita astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan untuk kamu itu. Berarti kita jangan diam aja gitu. Kita berdoa, hayu kita berdoa. Dan doa itu semakin dihambur-hamburkan, semakin besar harapan kita dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ketika pada umumnya Allah menantang kita untuk berdoa dan kita tahu bahwa berdoa itu adalah ibadah, maka salah satunya, nah tadi ada hadis Rasul itu, salasu da'awatin, ada 3 doa ya. Nah, doa yang mana tuh yang terhebat itu? Di antaranya ada da'watul madlumi, yaitu doanya orang yang didolim ya. Dan diantaranya juga ada da'watul musafiri, doanya orang yang sedang safar. Jadi kalau ibu di sini pergi mau kemanapun tuh daerah Jogja di sini, tapi selang-selang dengan doa. Ibu dari kemarin ingat doa tidak? Ingat insya Allah ya, dari keberangkatan kita di tengah jalan sampai dzikir juga. Bunyi kemarin kan mengingatkan ya, kalau kita turun begitu ada doanya, yaitu kita baca subhanallah, subhanallah. Ternyata kalau kita lihat pelajaran Rasul itu berzikir tidak hanya di masjid, berzikir tidak hanya di majelis taklim, dimanapun kita berzikir bisa. Nah, itu salah satunya ketika kita menemukan ada ada turun gitu ya, kita turun tadi kemarin kan turun kemana tuh, kita turun kemarin ke goa itu ya, goa sih Brengker, bangker doa, turun doa, nanti naiknya kita dikir. Tadi bukan doa, judulnya dikir subhanallah maha suci Allah, terus naiknya kita dikir juga Allahu Akbar dan la ilaha illallah diselang-selang seperti itu. Artinya apa? Kita itu
ke alam nih, ini alam ya. Allah itu kan disebut Robbil Alamin ya, Tuhan semesta alam. Kita baru sebagian kecil aja ke Jogja ini sudah banyak sekali pelajaran sejak kemarin, sejak keberangkatan sampai hari ini. Belum lagi nanti kita akan ke pantai ya, insya Allah di pantai kita live juga. Nah di sini diajarkan, oh doa ya. Banyak orang yang ketika piknik atau healing atau namanya safar seperti ini, banyak yang tidak sadar. Mereka itu bergembira ria, ya mereka itu bisa hura-hura, mereka itu bisa berfoya-foya, ya, tapi lupa untuk berdoa. Padahal doanya itu mustajabatun, doanya itu adalah dikabulkan. Jadi betapa kita itu diogo oleh Allah itu ya. Kalau safar itu yang sholat 4 rakaat bisa jadi 2. Nah itu namanya apa? Naon? Kosor. Kosor hilap deui bari ngopi atau jadi hilap ya. Jadi kalau di kosor itu diringkas, yang 4 jadi 2. Kemudian ada jama kosor, jama itu disatukan ya. Kalau kita sholat di tempat kita sendiri kan duhur-duhur, asar-asar ya. Kalau di sini duhur dan asar bisa dipadukan. Kita tarik ke duhur boleh, ditarik ke asar juga boleh. Kalau ditarik ke duhur namanya apa? Jama apa? Taqdim. Taqdim. Jangan salah nyebutnya dari kata qaddama yuqaddimu taqdiman. Jadi jama takdim itu didahulukan. Jadi asarnya ditarik ke duhur boleh. Berarti kalau ditambahkan kosor jama kosor. Ya di jama ya di kosor. Jamanya disebut takdim. Kalau yang satu lagi takhir. Kalau takhir itu sebaliknya duhur ditarik ke asar ya, ditarik ke asar. Kalau tadi dua-dua ditarik ke asar namanya jamak takhir dari kata akhara yuakhiru takhiron gitu ya. Demikian juga antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya, kalau yang maghribnya 3 itu tidak harus dibagi 2 jadi hiji setengah tuh nantinya ya, nggak ada itu. Jadi yang 4 rakaat aja menjadi 2, kalau yang 3 tetap 3. Berarti kita sholatnya 3 dan 2 kalau maghrib dengan isya. Kita kan seperti itu. Kemudian yang nikmatnya kita berjamaah seperti itu ya, nikmat banget seperti itu. Nah kembali kepada doa. Doa itu mustajabah. Jadi kalau kita nanti ke pantai lihat deburan ombak, pasti yang diingat pertama kali Allah. Betapa ya, Allah itu mengatur ombak. Jangan dikira ombak itu bergerak sendiri, janganlah. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang bergerak melainkan izin Allah ya. Makanya kalau kita ingat terus, kita juga bergerak-gerak sekalipun kemarin ada yang sakit tuur, ada yang sakit hati nggak ada ya, nggak ada yang sakit hati. Sakit lutut ada, kita jalan-jalan semalam aja, ibu-ibu kita jalan-jalan terus tanpa sadar kita tegus kolot ya. Tahu-tahu ini pegel aja di situ, ya seperti itu. Tapi apapun alasannya, oh ini Allah memberi kesempatan kepada kita juga. Jadi kita saparnya tidak kosong, diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Berapa kali kita menyebut nama Allah, kemudian kita bertemu orang-orang, bertemu orang luar negeri, kan semalam itu kayak begitu ya. Dan kita mengenal lingkungan di sini bagaimana begitu ya. Terus kemarin kita ke laut kecil kemarin ya, pakai mobil jeep itu ya. Ke laut kecil, ketika ke sana itu kan air tersembur kayak ombak aja. Nah, ombak yang sebenarnya nanti. Jadi kalau kita melihat seperti itu, paling tidak mengucapkan apa kita? Melihat keesaan Allah, kehebatan Allah, melihat ombak begitu indah, apa kita? Subhanallah, bisa, Allahu Akbar, bisa, Masya Allah juga bisa ya. Itu mengingatkan saja, oh bahwa ini adalah ada yang menguasainya, siapa adalah Allah. Yang Allah sendiri menjadi penguasanya itu tidak hanya di dunia sampai ke akhirat, Allah itu jadi penguasa segala sesuatunya ya. Nah kembali kepada safar tadi berdoa, doanya apa saja, doanya bebas sih. Jadi kalau kita lagi di safar kayak begini doanya apa silakan. Barangkali ibu berdoa setiap saat di rumah tapi teu diijabah wae ya. Jangan-jangan kita berdoanya di sini ketika kita safar Allah itu oh ini orang lagi di posisi bagus banget ya. Maka kita berdoa. Ibu mau berdoa apa kek? Kalau misalnya kita mendoakan anak boleh. Kita tidak berhenti kan berdoa mendoakan anak kita di sini, mereka di sana. Yang ibu-ibu ke sini juga atas izin mereka. Diizinin nggak sama anak-anak? Diizinin, dibekalan tuh, bekalan ongkoh tuh. Ya udah diizinin, ya udah dibekalan. Masa kita lupa mendoakannya gitu kan? Kita tidak meminta tapi tahu-tahu anak kita itu sayang ya sama kita, terus dikasihlah kita bekal. Bukan hanya satu-satunya dikasih bekal tapi izinnya itu loh. Ada anak yang aduh gimana ini ibu sudah tua berangkat ke sini gimana, tapi dengan harapannya ingin ibunya menjadi bergembira ria, ingin menjadi happy, maka mereka kasih izinnya itu ya. Nah doanya di sini apa saja ya, kita sholatnya alhamdulillah sholat malam tidak berhenti, sekalipun kita lagi
lagi safar. Jangan, karena tadi kan doa-doanya sayang ya. Doa yang kita ucapkan ketika tahajud di rumah dengan di sini beda loh itu. Ya, kadar diijabahnya itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada Allah itu mustajabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di safar itu tadi ada rusoh. Rusoh itu apa diantaranya? Di dalam safar itu ada yang tadinya kita wudu boleh pakai tayamum ya di safar itu. Ada air misalnya, iya sih air ada, tapi kalau kita mau pakai tayamum juga boleh. Udah biasa kan Ibu tayamum, kalau di sini kan di rumah ya kita di homestay, kita ada biasa wudu, mandi juga. Tapi kalau nanti keluar kita misalnya, kita tayamum. Kalaupun di sini pun Ibu mau tayamum boleh. Nah itu adalah salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ya. Doanya mustajabah, kemudian kita diringkas-ringkas ibadahnya, kemudian juga ada rusuh yang lainnya seperti tadi tayamum ya, rusuh dari wudu dan seterusnya. Maka ketika kita berangkat juga anak-anak kita kan mendoakan mereka itu dengan bekalnya, dengan doanya. Jadi kita tidak bisa lepas dari doa itu. Mereka menyampaikan itu, zawadakallahu taqwa. Terus wa ghafaro dan baka. Terus wa yassaro lakal khairu haitsuma kunta ya. Seperti itu anak kita mendoakannya. Kita kan kemarin diantar pakai motor. Tuh pas kita mau turun udah sampai ke base camp itu di mana base campnya? Oh, di blok desa. Base campnya di blok desa. Tuh sambil berbisik itu, Ibu sing sehat, sing salamet, zawadakallahu taqwa. Wa ghafaro, kita tuh diam aja enggak mau ngomong apa-apa. Jawadakallahu taqwa wa ghafaro dan bakawa yassaro lakal khairu haitsuma kunta blang kana hatete. Wah, ini loh. Anak kita mengerti, keluarga kita mengerti dan doa itu menjadi penyelamat bagi kita juga. Maka kalau anak kita mendoakan itu berarti kita jalankan itu doa-doanya karena doa dengan kenyataan harus nyambung ya. Ketika anak kita mendoakan zawadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah membekalimu dengan ketakwaan. Artinya mengingatkan kepada kita pergi ke Jogja, terus kita hura-hura mungkin, kita poya-poya mungkin, kita bermain seenak mungkin, jangan lupa ketakwaannya. Ketakwaan apa? Kita seperti pakai pakaian kita sama seperti ini. Mau di pengajian, mau di majlis taklim, mau di rumah, mau di mana. Dan di sini tidak lepas kaos kaki. Tidak kan? Tidak lepas kaos kaki. Kenapa? Karena itu adalah cara menutup aurat. Bagian dari ketakwaan itu termasuk kita penampilan kayak gimana. Terus kita nanti ketemu dengan orang-orang, ada adab-adab juga ya di dalam safar itu. Adab apa dalam Islam itu? Kalau memberi harus membeli yang bagus. Kalau nagih harus nagih yang baik. Kalau ngutang harus ngutang yang baik. Kalau nganyuk harus nganyuk yang baik. Dalam artinya ada aturannya. Kayak tadi ya ada usulan-usulan kayak gitu, adab seperti belanja, ada adabnya itu ya. Tadi boleh nih ngobrol, kita bahas di sini sedikit ya. Adab membeli ada. Adab mengutang ada. Adab nagih ada. Kan di zaman sekarang kita nagih ya sama orang, kadang lebih galak mau ditagih, nah ya kan? Nah, jadi yang nagih teh kok kompodan begitu. Loh yang ditagihnya ngambek padahal dia yang punya utang. Zaman sekarang sampai begitu. Nah, itu adabnya diatur di dalam Islam itu, ya. Kemudian nagih, nganjuk, kemudian membeli, kemudian nawar, ya. Nawar juga ada adabnya. Ibu udah belanja apa lagi dulu? Apa saja yang udah belanja Ibu banyaknya? Banyak kan, banyak nonton ya. Oh ada yang belum nanti kita belanja lagi ya. Sekarang kita ke kasihan cucu. Ada yang sudah rebo semalam buat pekerja juga. Buat pekerja juga udah dibeliin ya. Jadi artinya kita safar juga ingat kepada ke si A, ke si B gitu. Bukan ingat hanya kepada diri kita sendiri juga ya. Nah itu adab-adabnya kayak tadi. Kalau nagih apa tadi teh? Nawar boleh nggak nawar? Boleh, tapi nawarnya pakai akhlak. Ya, pakai akhlak. Kira-kira aja gitulah kalau dia nawarin segini, pantasnya ditawarnya kayak gimana. Kan ada yang pedagangnya sampai capek, nggak bisa ibu, ada yang berulang kali seperti itu. Kalau dia udah mentok segitu, berarti dia udah ngambilnya sedikit, batin nate. Untung nate, jangan memaksa aben dibulak-balik tapi kan Kak jadi kesal dia itu. Nah, jangan ya, karena yang namanya etika itu akhlak itu dibawa kemana-mana. Dan kita sangat mengenal bahwa akhlak Rasul itu la khuluqun adzim. Rasul itu akhlaknya tinggi, bahkan disebut-sebut seperti akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita bisa kan melakukan itu sedikit demi sedikit, oh ini pakai etika. Ya, kalau sudah mentok di situ, oh berarti dia udah ngambilnya sedikit. Kan ada yang terus gitu tah. Ya, seperti itu.
Tapi kan kata jadinya. Ini yang paling apa ya, bikin mereka kesel itu, udah kita pilih ini, itu semua pasti terjadi. Gimana coba? Itu dalam hal barang. Kalau dalam hal makanan kan kemana disodor-sodorkan kayak kita beli salak gitu ya. Belum apa-apa, emangnya begitu baik. Coba ini dicicipin. Mang atau ini kebanyakan enggak apa. Dia udah baik seperti itu. Kayak gue haben ngaraosan sampai setengah. Udah setengah kilo tuh udah kenyang deh. Mang puntennya nggak jadi. Aduh, kalau pakai punten pun itu etikanya ya tetap seperti itu. Bahkan kita itu kan kasih sayang kita bisa sama dia itu kayak gimana kita ya, dengan kata-kata lemah lembut, karena itu bagiannya dari manusia itu hadeku omong gorengku omong ya. Kita jangan sampai dikenal gitu ya orang yang belanjanya begitu ya, orang kita itu identik dengan Islam kayak begitu. Nah jadi ketika anak kita berdoa zawadakallahu taqwa, itu terbawa sampai situ. Oh ini orang yang takwa begini loh kalau ngomong, orang yang bertakwa begini kalau berhubungan dengan orang lain, seperti itu ya. Karena kalau takwa itu sendiri ibu dia bagi 4 cenah kata ulama mah. Takwa masih ingat pasti ya. Takwa itu singkatan opat karakter sifat. Coba tanya apa? Tawadu jadi tawakal ya. Tawadu itu rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu kelihatan. Dia pintar tapi rendah hati. Dia beunghar tapi rendah hati. Orang bilangnya kayung yunnya. Nah gitu kan. Jadi bagus. Takwa itu sama ke situ. Takwanya tawadu. Jangan kata ibu-ibu, oh tawadu alhamdulillah saya mau udah tawadu kemana-mana juga. Apa tuh tawadu teh? Tara mawa duit. Kata mah beda deh ya. Tara mawa duit tawadu. Jadi takwa teh tawadu takna. Terus ada kofnya apa? Kona'ah itu menerima apa adanya. Kayak kemarin ibu sebenarnya kan semua mau duduk di depan kan di mobil itu sebenarnya. Tuh gimana jadinya? Atau yang di depan tuh si Abudi ya sama Adeni. Terus di sini ada bagian yang di sini, ada yang di pinggir, nah itu saling elegan. Yang namanya kona'ah tuh di situ, menerima apa adanya. Dan yang satu kuat di belakang, sekalipun nyeri awak digonjang-ganjing begitu. Ya udah saya ke belakang itu mengalah. Itu artinya kona'ah itu. Kona'ah itu bisa dibawa kemana-mana. Ada yang pokoknya abi mah muntah diharap tertulus, abi mah ada yang begitu juga kan. Tapi alhamdulillah kita itu kan orang-orang ahli pengajian, tahu ilmu, makanya kona'ah itu menerima apa adanya. Termasuk juga di keluarga, di mana-mana sampai tadi ya, kona'ah. Kebagian di kamar di sini. Kamarnya kan macam-macam tuh, ada kamar utama, ada apa. Allah itu maha kuasa ya. Bu Ella tuh dikasih di kamar utama dengan 3 orang berikutnya. Tapi ku Allah dikasih bak bocor. Nah, di situ ya. Baknya gede banget, tadinya udah mau mandi seneng-seneng aja begitu. Pas dilihat, waduh bocor baknya. Jadi kata Allah harus ada yang kurang. Nih, lebihnya di tempat tidur kurangi apanya tuh, ya. Tempat mandinya jadi bocor, culang. Gimana ini? Ya, pada akhirnya cari-cari ada ember di belakang, 1 ember kecil. Alhamdulillah pas kemarin kontak kepada yang punyanya dikasih sama Jolang sekarang. Jadi kami kalau mau mandi ngocorkan hula itu. Nah begitu ceritanya di kamar utama itu ya. Seperti itu. Jadi demikian kayak pelajaran dari Allah itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna kok. Tidak ada ya. Yang sempurna hanyalah rokok. Lupa lagi. Yang sempurna hanyalah rokok, temennya Ji Samsu ya kan. Manusia tidak ada yang sempurna hanyalah rokok, temennya Ji Samsu. Sedangkan Allah itu maha sempurna, Allah itu ya. Nah jadi kita sekarang menjalani, oh iya ini kurangnya ini begitu ya. Kemarin kita emang pakai mobil yang bagus alhamdulillah, tapi karena banyak makanan kita sampai ngararengke itu si kaki-kaki itu gimana itu penuh ya. Tapi saat makanan dipindah ke sini, pas kita semalam ke sana senang. Jadi kata Allah harus begitu manusia itu. Kadang senang, kadang tidak senang, kadang banyak uang, kadang tidak banyak uang, begitu kan Bu? Yang sesering nanti banyak uang atau tidak banyak uang? Tidak banyak uang. Oh begitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, senang bahagianya, senang dukanya. Nah, itu yang kita miliki. Tidak punya uang tapi sehat, senang nggak? Senang. Cukup, alhamdulillah. Cukup juga bagus. Orang yang cukup itu bagus. Makanya kita berdoanya wajiburni dan cukupkanlah aku ya. Kenapa? Karena orang yang cukup itu lebih baik daripada orang yang kaya.
Ada orang yang kaya banget, rumahnya udah segede apa, ya, kendaraannya udah sebanyak apa, tapi dia tidak ada rasa cukup di sininya, terus yang ngudak-ngudak dunia, ya kan? Akhiratnya jadi tidak terkejar. Nah, itu karena tidak merasa cukup. Jadi makanya kalau kita ingat nikmat Allah, bilang saja alhamdulillah, bahwa segala puji itu milik Allah, ya. Sudah qanaah. Yang ketiganya ada wa-nya apa, Umi? Waro. Apa waro itu? Bukan waro bahasa Sundanya. Abdi nanya tadi waronya ku eta bukan, tapi waro itu artinya bersih mencari hartanya itu, ya. Bersih mencari hartanya itu. Dan ada dalam keridhaan Allah karena mencarinya bagus, ngeluarinnya juga bagus. Itu namanya waro. Dan yang terakhirnya adalah apa? Ijedena. Iya, iya. Yang terakhirnya apa iya teh? Yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Allah lah. Urusan yakin itu iman, urusan iman itu yakin. Al imanu al yakinu, iman itu adalah yakin, ya. Kita yakin ke sini, oh ini kita rencana itu 1 bulan yang lalu, ya, kurang lebih, ya. Makanya pada akhirnya alhamdulillah, berganti orang akhirnya alhamdulillah. Nah, akhirnya sampailah kita di sini. Keyakinan bahwa cita-cita itu boleh. Ini cita-cita ke Jogja baru saparentel gitu. Tapi cita-cita yang tertinggi itu kita mau ke surga, ya kan? Itu. Makanya tadi sok belajar kemanapun, bawa itu ketakwaan, jangan ditinggal. Nah, sudah zawadakallahu taqwa, di tengah-tengahnya ada wagofaro dan baka. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Artinya, siapa tahu kita punya dosa, ngadoa di dia, dihampurana di dia. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita sok nyuhunkeun dihapunten ka Allah karena kita sadar masih ada ibu dosa. Aduh banyak. Jadi kita tadi ngadoakan pas duduk di antara dua sujud. Rabbik firli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Ada, ya Allah ampuni dosaku. Jangan-jangan berdoa di rumah mah sakedik dijabah nate pas di sini karena kita sedang safar, seperti itu, ya. Nah, jadi meminta ampun kepada Allah pun kepada teman-teman kita. Kita itu kadang-kadang di sini kan suka salah ngomong gitu. Celetak-celetuk ngeunah tengah kadang pada kita merasa dengan keluarga celetuk, orang merasa sakit hati, itu harus dimintai maafnya. Jangan sampai kita pulang ke rumah, orang meninggalkan abi mah asa kapok piknik jeung si eta mah ngomongnya teu ngeunaheun, begitu kan? Ada seperti itu. Jadi minta maaf kita nanti kalau pulang saling memaafkan. Kenapa? Karena tidak tahu kata-kata yang mana yang kita ucapkan terus menyakiti orang. Itu kan tidak diprediksi sebelumnya, tapi suka terjadi seperti itu. Maka minta ampun dimanapun, ya. Kita ada di sini minta ampun kepada Allah. Nah, yang terakhirnya wayassarolakal khairu haitsu makunta, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kepadamu untuk berbuat baik di sini, ya. Kita bisa sedang piknik berbuat baik pada orang lain, bisa kita berbagi makanan, coba itu makanan sampai ya Allah berjubel gitu, ya. Makannya sok makan dulu, makan berong seperti itu. Kita berbagi di sini itu kebaikan bukan? Kebaikan. Atau silih eledan, saling menunggu. Kemarin kita pas mau pulang kan, sebentar ada yang masih di dalam disusu. Oh ternyata ada yang pilih-pilih, dia masih milih-milih siapa itu, ya. Oh iya kita nunggu di sini, nunggu di situ. Kenapa? Berbuat baik seperti itu. Ulah cek orang teh bae antapkeun, ada hararese antapkeun, ayo orang balik, enggak begitu, ya. Iya kan? Dan kita punya teman segini banyak, ya, segini juga karakternya. Jadi di sini udah punya karakter masing-masing, ya, karakternya kumaha. Ini kumaha, apalagi kita berbagai macam usianya yang seueuna tos ini kan seperti itu. Yang merasa masih rada muda, nah itu, maka ngeledan. Oh, ini nih saling membantunya dulu saya katanya. Tapi sekarang Umi sudah tambah segar insya Allah, ya. Dan mudah-mudahan kita berangkat ke sini jadi obat buat semua, ya. Jadi buat Umi, buat semuanya jadi obat. Bu Haji Maya tadi rada dicengklak. Apa yang dicengklak itu? Ngajengak kunaon atau tabat ngajengak? Oh begitu, ya. Tadi udah dipusul sama yang muda begitu, ya. Alhamdulillah. Di sini ada dua tukang pusul. Ini yang mukenanya kuning dan yang baju iya, alhamdulillah. Itu artinya tadi wayassaro lakal khairat, di situ kandungannya. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan mudahkan gitu untuk berbuat baik dimanapun. Ai meuselan teh berbuat baik, ya iyalah. Nu tadina leng-lengan, ari aya hajeni ka mana? Hah? Ibak? Oh, kenapa coba disusulin atau ke sini? Ya gini ya, tadi puyeng dipusel sama Bu Ani. Lagi ibak. Oh, enggak.
nggak tahu dia kita live. Oh iya. Tuh tadi puyang di pese itu kebaikan. Ada kalanya kayak bunyi di sini mending ngocorkeun cai wage di asongan. Berapa orang tadi ngasongkeun air sama bunyi. Berbuat baik semuanya pastabikul khairat. Bunyi cicing, ade meni enak. Yang lain ane prok didinya bunyi di korsian. Kan seperti itu. Siapa yang berbuat baik semuanya ya. Dan mudah-mudahan bunyi di sini menyampaikan pun jadi kebaikan insyaallah ya. Di sini kita enak-enakan, nikmat-nikmatan juga menikmati anugerah dari Allah. Apa anugerahnya? Ya kita diizinkan ke sini itu. Alhamdulillah ya. Jadi yang tadi wayassara lakal khairu haitsu kunta. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kamu untuk berbuat baik dimanapun berada. Kita nanti jadwal hari ini mau ke mana pagi-pagi teh? Bringharjo, bukan beringkad itu beringkad dia ya. Oh, Bringharjo, beringkad itu beringkad dia. Kita berangkat lagi ke sana, kita berbuat baik di sana. Iya pasti ada apa besok kita berbuat baik. Pokoknya mah pastabikul khairat. Jadi jangan sampai orang-orang yang di rumah teh ngadoakeun kita seperti itu ya sarol kalkhair, tapi kita tidak berbuat pahala di sini. Apa kebaikan itu banyak ya, dengan senyuman, dengan kata-kata, dengan bantuan seperti tadi, ngocekeun cai, ngahidangkeun makanan, ngeuretan kue bolu, apalagi ibu-ibu banyak kebaikan itu kita. Jadi nyambung apa doa dengan yang kenyataannya seperti itu. Nah, pada akhirnya tadi doa yang akan mustajabah. Jadi kita ada berapa hari lagi di sini? Insya Allah di 2 hari ya. Insya Allah dimanapun kita berada selama di sini, sing mundal segala sesuatunya, kebaikannya juga, dan semakin kental silaturahimnya. Karena di sini merasa satu keluarga saja di sini, alhamdulillah. Udah kontak-kontak ke suami belum? Bisi poho tanya, kontak ke suami, kontak ke anak. Yang nggak ada suaminya kontaknya ke anaknya bisa, ke cucunya video callan bisa ya, dan segala sesuatunya alhamdulillah ya. Dan kita juga harus berterima kasih banyak kepada yang muda-muda, yang cowok-cowok, yang ganteng-ganteng, yang baik-baik. Ada A Budi di sini. Kenapa kita nggak bisa sampai ke sini loh kalau nggak ada A Budi dan A Deni ya? Deninya kemana ya nyungsep? Ya Deni halo kemana ya? Ada A Budi, ada A Deni bergantian dengan sabar. Ibu-ibu digugu yang kaditu yang kadia oge coba. Yang kadia bring kaditu, yang di bring kaditu ditung ya. Jadi sepertinya kita semua berburu pahala di sini insya Allah ya. Dan insya Allah kita munalkan dengan live nanti ada di supaya suasana lain nanti di pantai kita live juga insya Allah ya. Itu mungkin bahasannya bisa dipahami segitu? Bisa. Ini kan bukan ceramah apa ini sampai dia nyantai gitu. Nanti sekarang kalau ibu mau bertanya boleh sebelum bunyi itu suaranya. Yang mau bertanya ini dipegang ininya. Ini live. Mohon maaf. Nasi. Ini dikasih ini kepada yang mau nanya diputerkeun. Yang mau bertanya silahkan ya. Nah, Bu. Bismillah. Itu ulah kata tangannya. Ono hijau nate dipayun dipangkat. Bismillah, alhamdulillah bunji oge besti. Sadayana urang tiasa riung mumpulung karena Allah paintennya tiasa ngalakeun silaturahmi. Ieu bunji aya nu prayogi didugikeun teh margi simkuring sok lepat kaprah. Kadang-kadang perbalisme dina bahasa sok nurutan batur we gitu bari tara muka kamus tah kieu sok aya anu nguningakeun dina bahasa tadabur tasyakur sareng tapakur tah ari anu teh sok aya upami aya hajatan geuningannya ataupun bade mimosa saperti ayeuna sok nyebatkeun sok aya undangan ya. Mari kita bersama-sama pergi melaksanakan tadabur alam. Upami kana syukuran urang terserahnya tasyakur painten binikmat. Tapakur tah. Ari abdi tapakur teh sok diterapkeun kana kumahanya Quran gitu. Mari kita bertafakur gitu tah. Anu laresna kumaha bunyi supados ieu teh janten pelajaran kanggo urang sadayana pangintennya. Kan urang berkomunikasi teh hoyong kumahanya kental beragama gitu dalam bahasa yang benar dan baik. Mugi diuningakeun ka simkuring saparakansa masalah 3 nu nembe tasakur,
tadabur sareng tafakur dalam melaksanakan kalimat yang baik dan benar penerapannya. Hatur nuhun Bunji, mangga. Ya, terima kasih sama Bu Haji Ai ya. Ini yang lain sambil berpikir untuk bertanya boleh mau nanya apa ya. Ini kita Bu Ai dulu yang dijawab ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Ibu-ibu ada 3 kata bahasa Arab emang perlu ditanyakan kenapa? Karena itu bukan bahasa kita sendiri ya. Yang pertama ada tasyakur. Ini bentuknya sama semuanya ya. Segatnya itu sama. Tasyakur, tadabbur, tafakur. Kalau ilmu tasrif tuh awalnya dari kata tasyakkara, wajannya tafa'ala semuanya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tasyakkara ya tasyakkaru tasyakkuron. Tadabbaro ya tadabbaru tadabburon, tafakkaro ya tafakkaru tafakkuron, semuanya sama ya. Nah, yang pertama syukur. Syukur itu dari kata syakaro, akar katanya itu. Syakaro itu artinya berterima kasih. Malah orang Sunda suka begini, ibu mau liti mana? Wang sutino syukuran. Tuh, ngomongnya udah salah. Wang sutino syukuran. Syukuran itu sinnya yang tebal itu. Syukuran. Muliti syukuran. Harus ada pakai titik sanya teh syakaro. Apa arti syakaro? Berterima kasih syakaro itu. Jadi tasyakur itu adalah orang yang ketika dia sadar bahwa Allah itu memberi kenikmatan, maka dia ingin berterima kasih kepada Allah tapi melibatkan orang lain ya. Kayak kita mengundang tetangga, ingin dipuji bukan. Yang paling penting dalam tasyakur itu ada walimah. Walimah tasyakur suka ditambahkan. Walimah itu adalah jamuan. Jadi orang yang mengundang itu menyediakan makanan untuk dimakan sama mereka. Kenapa? Karena tasyakur itu berterima kasih kepada Allah dalam bentuk berterima kasih, dan kita juga kaitkan dengan tahadus. Tahadus itu menceritakan kabungah orang naon. Maka pada akhirnya mereka merasakan apa yang kita rasakan dengan menikmati hidangan yang kita berikan kepada mereka itu. Tasyakur ya. Intinya kalau tasyakur itu berterima kasih, tapi orang lain jadi tahu bahwa kita itu sedang berterima kasih. Nah, bahasanya adalah tasyakur, pakai tasya-nya pakai titik ya. Itu berterima kasih kepada Allah dengan melibatkan orang lain dan menghadirkan orang lain di rumah kita sehingga diketahui kabungah orang teh apa. Begitu ya, itu satu. Yang kedua ada tafakkaro. Tafakkaro dan tadabaro itu ada sisi kesamaannya. Itu artinya memikirkan sih dua-duanya juga. Tafakkaro memikirkan ya, tadabbaro memikirkan. Cuma memang ada yang seperti ini, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah ya. Ada orang kalau tadi menerapkan kata tafakur alam, sebenarnya tidak disalahkan karena hadisnya gitu, tafakkaru fi khalqillah. Silakan kamu berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah karena mau kautukan, mau berpikir tentang Allah. Allah teh gimana sih wajahnya? Allah bagaimana sih nyiptakeun Al-Qur'an, nyiptakeun apa-apa kan jadi bingung. Eta nu katingali alam. Alam ditafakuran. Tafakur alam bisa sih sebenarnya. Tadabur alam juga tidak disalahkan. Kenapa? Karena tadabur itu artinya memikirkan juga sampai paham. Memikirkan sampai paham. Maka ada yang tadabur Al-Quran, ada tadabur alam, itu juga. Kenapa? Karena ada ayat. Ayat itu adalah satu, ada ayat-ayat Qur'aniyah yang kita baca sehari-hari itu. Ibu terus baca Quran belum? Belum ya? Belum. Nanti baca Quran boleh di angkot, boleh dimanapun, di angkot, di mobil kita atau di mana. Jadi begini Ibu, ada ayat itu satu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang kita baca itu. Ayat-ayat Qur'aniyah yang ke satu. Yang kedua ayat-ayat kauniyah. Kauniyah manaon keayaan siga urang. Ka mana? Ka laut. Ditinggali laut tadi pikiran sampai mengerti. Oh ini ya kekuasaan Allah itu mengatur ombak. Nih ombaknya harus kecil sekarang, ombaknya harus gede sekarang. Dan yang paling kita ke pantai itu yang dipikirkan ya Allah itu ada pasir, Ibu. Pasir ya, butiran pasir itu. Ibu mampu tuh menghitung butiran pasir. Aduh ya Allah. Ibu masukkan tuh telunjuk kita ke itu, ke pasir. Ininya yang dibasahin dulu, masukin. Kan ada yang nempel tuh. Berapa yang nempel di telunjuk kita? Berani menghitungnya? Gak berani. Nah Allah itu mampu menghitung semua butiran pasir yang ada di laut itu. Seperti itulah bedanya manusia dengan Allah. Nah orang berpikir, terus gitu keluar ucapan, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu artinya dia sedang tadabur alam. Jadi boleh tadabur alam, boleh tafakur alam. Karena pada akar katanya itu artinya adalah memikirkan. Yang sudah memikirkan itu jadi memahami. Timbul rasa cinta yang paling gede gitu kepada Allah itu ya. Kalau ada orang menyalahkan tafakur alam,
Ada yang menyalahkan tafakur alam? Ada. Harusnya apa Cen? Tadabbur alam. Atau kebalik? Harusnya tafakur. Heeh. Iya, tadabur ayat ada, ya, tadabur ayat, memahami ada tadabur ayat itu, mentadaburi Al-Qur'an ada, kata-katanya begitu. Tafakur juga ada yang seperti tadi, tafakkaru fi khalqillah, tafakur alam itu ya. Jadi secara bahasa ya, itu dua-duanya ada kesamaan, tapi ada perbedaan sestrip kecil perbedaannya. Tapi kalau kita mengakar sampai memahami kata-kata itu, pada akhirnya boleh menyebut tafakur alam bisa, tadabbur alam bisa. Karena itu inti-intinya kita sedang memikirkan apa yang Allah ciptakan. Iya. Kalau mau dipraktekkan seperti tadi tafakur alam boleh karena mungkin diambil dari kata yang tadi tafakkaru fi khalqillah ya. Fi khalqillah wala tafakkaru fi datihi atau lidatihi. Berpikirlah tentang Allah berpikirlah tentang alam, jangan berpikir tentang penciptanya. Siapa? Yaitu Allah ya. Kalau tadabur ada juga yang diartikan tadabur alam. Tadabur alam ada, tadabur itu nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Dua-duanya boleh. Kalau subhanallah itu ada contohnya kayak di Al-Quran. Rasul menyebut subhanallah ketika dia merasa saya berbuat salah nih. Subhanallah bahasanya. Saya berbuat salah nih subhanallah. Seperti ini ya. Satu malam Rasul itu bergandengan tangan dengan seorang perempuan gitu ya. Seorang perempuan itu pada istrinya sendiri, Sofiyah namanya. Nah dilihat oleh siapa? Oleh sahabat. Pas sahabat melihat takut Rasul gimana, dia lari. Kata Rasul, kenapa kamu lari? Lihat yang di samping saya tuh siapa? Adalah istri saya. Jangan sampai kalian menyebut saya ini salah. Nah, Rasul menyebut subhanallah waktu itu. Kenapa subhanallahnya? Karena merasa orang ceroboh gitu. Ceroboh sehingga sahabat melihat dia bergandengan tanpa melihat jelas siapa yang bergandengan. Sok bagaimana ceritanya kalau Rasul bergandengan dengan perempuan lain? Coba, pasti jadi masalah kan? Jadi fitnah. Kenapa? Karena jangankan bergandengan, Rasul sendiri menyatakan inilah usofihun nisa'a, sesungguhnya aku tidak bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Nah pas ini dilihat bergandengan, yang lain lompat, siun kumah-kumah gitu. Maka beliau menyebutkan subhanallah. Ya, subhanallah teh Allah maha suci, jadi Allah tidak pernah salah. Yang suka salah teh saha? Urang. Makanya katanya subhanallah. Kalau masya Allah lebih ke Allah itu ciptaannya luar biasa, kekaguman ya, kekaguman kita kepada Allah itu masya Allah begitu. Atas ciptaannya. Melihat orang cantik juga boleh, masya Allah boleh. Ibu melihat yang ganteng boleh menyebut begitu? Boleh, tapi tong ditutup terus. Ya, masya Allah gusim nikah septeuing eta pamegat. Tos ningali atau sekali ulah ban peletet di jangan. Itu jadi seperti itu. Ya begitu. Jadi pada akhirnya Bu seperti tadinya tadabbur alam mangga, tafakur alam juga mangga, karena pada dasarnya sami hartosna itu memikirkan sampai memahami begitu ya. Paham Ibu Haji Ain? Iya. Ada yang bertanya lagi? Iya sama-sama. Ibu Haji Leni. Ini tentang sapar ya, Bunji. Biasanya kan kalau sapar itu kita singgah di masjid ya untuk melaksanakan sholat. Nah, saya sering melihat ya Bun, ibu-ibu atau rombongan setelah sholat itu mereka buat ramyah di masjidnya teh gitu, di pinggirnya teh, di pinggir di itunya teh, di teras masjidnya teh gitu. Itu gimana? Apakah termasuk ke dalam adab sopan santun atau dibolehkan atau tidak gitu? Atau begini seperti ibu-ibu pengajian ngahaja we urang botram yuk cenah tos pengawasan teh di masjid cenah di teras masjid teh itu seperti apa bagaimana gitu hukumnya. Terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih. Itu Bu Haji Leni ya dari PC Cimaung. Tadi Bu Haji Ai juga dari PC Cimaung. Jadi yang berangkat ke sini dari berbagai PC ini. Alhamdulillah ya. Paling tidak ada cangkok. 3 PC ya, paling tidak 3 PC yang di sini ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya barusan bagus ditanyakan ya, adab. Adab itu kalau di bahasa kita etika. Etika adab itu kesopanan. Nah, lebih dasarnya itu akhlak. Jadi adab dan etika itu termasuk kepada akhlak. Dan kita junjung tinggi akhlak Rasul seperti apa ya. Kembali kepada pertanyaan tadi, ada ibu-ibu yang sudah pengajian terus botram ya. Sekali-kali mungkin ya, sekali-kali.
sekali-kali itu. Tapi juga dengan catatan pastinya juga. Karena itu sebenarnya kalau melihat dari bahasa saja masjidun itu tempat sujud. Tempat sujud masjidun itu, sujudnya bagian dari sholat. Ya kalau saya sendiri tuh ada Bu Ani kebetulan. Saya tuh pengajian di apa tuh tadi PJ apa Girang deket ya. Bu Ani itu ada masukan Bun, tolong dijelaskan di sini karena anak-anak itu gimana sih? Banyak anak-anak yang sekolah itu atau belajar itu di masjid, padahal sudah ada madrasah. Maka waktu itu saya memberi fatwa kalau madrasah sudah ada, tos di madrasah anak-anak itu. Karena kalau anak-anak terus banyak di masjid suka kumuh masjidnya itu benar kan? Suka kumuh, pada kotor, terus apa-apa. Iya, dan kita takut bahwa di situ ada najis. Kalau ada najis gimana? Ya, anak-anak teh kan tidak tahu. Dia sudah menginjak apa terus langsung benar jadi kumuh. Makanya sejak itu diterangkan cenanya alhamdulillah dampaknya jadi bagus dan mereka memakai madrasah untuk belajar itu. Nah, itu teh belajar saja sudah begitu, apalagi botram. Dan botram itu kan yang namanya sambal, apalagi tuh ya. Ada asin, ada sambal, ada apa-apa. Nah, kalau misalnya kita tidak rapi, bisa-bisa kita lagi sujud bau tarasi, bisa jadilah sujud bisa tarasi. Padahal yang namanya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu di masjid itu dibikin wangi ya, di masjid itu dibikin wangi. Nah, kalau tadi botram itu mungkin sekali-kali mungkin bisa saja, tapi dengan catatan. Itu yang namanya panitia bertanggung jawab untuk masjid bersih kembali ya. Kalau memang itu tidak ada lagi tempat lain misalnya. Kalau ada tempat lain mah ya udah di tempat lain. Itu kalau diukur antara dalam masjid dan teras masjid mending di terasnya kalau masih ada. Jadi membersihkannya di teras itu lebih mudah juga, tidak ada karpet-karpetnya begitu ya. Kembali kepada panitia diizinkan atau tidak bertanggung jawab. Terus wanti-wanti sama ibu-ibu. Nah, karena bahayanya begini Bu, kalau kita masuk ke masjid, di masjid ada cangkang apa gitu ya, ada sampah, kita ambil, dibuang ke tempat sampah, ibu dapat pahalanya gede banget. Sekalipun itu cuma cangkang permen, ya. Ada orang yang makan permen, cangkangnya dibuang di masjid, ibu menemukan, diambil, dibuang, maka pahalanya gede banget. Sekarang kebalik, ibu-ibu ngopi permen, kok ibu diantepkan, berarti ibu ngasih sampah, dosanya gede banget ya di masjid itu. Nah, itu saja mungkin yang harus diperhatikan. Kalau pada akhirnya dibersihkan kembali, ini sekali-kali dalam rangka. Biasanya kalau botram itu menjelang Ramadan. Ramadan. Kalau habis Ramadan botram deh ente. Nggak ada kula tuh dongnya. Pokoknya mah botram manapun lah ya. Kurban. Nah, itu ada memang. Iya, itu kan sekali-kali 1 tahun 1 kali. Kalau mungkin sudah ada madrasah lebih baik di madrasah itu. Yang seperti itu kalau sudah ada. Masalahnya mungkin madrasah belum ada, aula belum ada, maka mereka menggunakan masjid sementara. Boleh-boleh saja tetapi dengan catatan tadi masjid kembali bersih dari segala sesuatu yang bisa membahayakan sholat kita menjadi pahalanya nggak ada karena masjidnya kotor atau najis apalagi. Mungkin seperti itu ya. Tapi disiasati dengan baik. Jadi mereka itu ketika makan, ketika melakukan apapun siap untuk membersihkannya kembali. Itu mungkin ya. Tapi jangan dibiasakan. Judulnya jangan dibiasakan. Kalau dibiasakan berarti sering apa-apa di masjid, apa-apa di masjid. Ya, padahal masjidnya tempat sholat seperti itu ya. Bisa dipahami Bu Haji Leni? Iya. Masih ada pertanyaan dari yang lain? Sok siapa lagi? Ibu Haja. Bismillah. Sim kuring Buneng ti PC Cangkuang Bade Tumaros Bunji berkenaan dengan berdoa itu di safar itu kan ijabah doa ya Bunji. Gimana misalkan tempat kita kan sok di pantai ada sampah gitunya kita duduk-duduk sambil nunggu orang, nunggu teman gitu. Kan kalau di tempat sampah itu sholat atau berdoa yang tidak boleh teh? Ya ditanya itu. Terus kalau kita lagi belanja gitu ya Bunji, ini sok bingung, tanapi iya tiasa teh orang sambil belanja gitu baik tempatnya di situ sambil berdoa gitu kan misalkan mikir anak-anak yang ini gitu. Tapi kita teh sambil belanja gitu tiasa teh Bunji. Tah eta 2 rupiahnya. Hatur nuhun.
Kalau tadi kita sudah menerangkan tentang besarnya ijabah doa, yang kedua yang ditanyakan sama Ibu Haji Rida itu nyambung ya. Sebaiknya kita berdoa di mana gitu mungkin ya kalau dibuat pertanyaan. Kayak kita di laut, di pinggir laut, di pantai, boleh enggak sih di situ berdoa ya? Kalau melihat pantai itu pantai itu pasir ya, tanah, itu disebutkan kelebihan Rasul. Kelebihan Rasulullah itu justru kelebihan Rasulullah apa? Ini tanah dibuat masjid. Ada istilah gitu di dalam hadisnya. Tanah bisa dipakai sujud. Ketika kita di pantai mau sholat, gak ada sajadah, gak ada apa, sujud langsung di situ boleh, ya. Jadi sujud saja boleh, apalagi berdoa gitu. Cuman tadi ada sampah-sampah, ya. Sampah-sampah seperti itu, sampah di laut tidak sedasat sampah yang di bak sampah kita itu ya, kotornya itu. Tapi yang paling penting pantai itu bisa digunakan untuk bersujud saja boleh, apalagi untuk berdoa ya. Tapi kalau kita boleh pilih, di sini banyak tumpukan sampah, di sini nggak ada sampah, pasti kita milih yang tidak ada sampahnya ya. Karena paling tidak ibu mengganggu kehusuan kita berdoa ya kan, paling tidak kita berdoa di tumpukan sampah, kehusuannya tuh keganggu. Apalagi kalau sujud kita sana sini sampah, pasti itu juga terganggu. Jadi cari tempat, insya Allah yang di pantai itu tidak semuanya banyak sampah sih, ada ya yang lain, itu pasti yang lebih baik di situ ya. Itu satu, memilih dan memilah di mana ya. Kemudian yang keduanya, kita lagi belanja nih, posisi belanja, recok, ke sono, ke sini, riwe pokok nama. Tapi kita ingat mau berdoa, berdoa saja. Berdoa di situ mungkin memejamkan mata, ketika orang-orang tidak kelihatan itu lebih khusyuk bagi kita. Boleh daima bukan dalam sholat, berdoa ya mak. Boleh tuh sambil merem berdoa, boleh. Dalam artian apa? Tos ameh teka tingali recokna atau apa-apanya misalnya. Kita bisa berdoa di situ. Tapi kalau ada posisi ya tempat duduk dulu deh, lebih nyaman duduk daripada berdiri misalnya. Jadi diperenahkeun ku anjeun, yang jelas kita berdoa di mana-mana pun boleh. Di pasar ngadua boleh, yang nggak boleh itu di WC. Ya, ngadua itu di WC yang nggak boleh itu. Kenapa? Di WC mah menyebut nama Allah saja nggak boleh, ya. Sedangkan kalau kita iya, tapi kalau udah inget cepat begitu ya. Rasul tuh pernah lagi di WC, ada orang lewat, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab, kenapa? Karena tidak layak kalimat Allah diucapkan di situ, ya. Makanya Rasul tidak menjawabnya dan menjelaskan semua itu pada akhirnya. Nah, kita berdoa di WC tidak baik karena itu WC tidak baik karena WC itu tempat najis-najis dan setan-setan bercokol di situ. Makanya ketika kita mau ke WC dilangkahkan kaki sebelah mana? Kiri. Kiri itu gambaran jelek. Masuk ke ranah yang kurang baik itu kiri. Kiri bari ngadoa Allahumma inni naon a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. No. Aku berlindung kepadamu dari, nah itu ada kalau bahasanya dari setan laki-laki dan setan perempuan karena itu rumahnya setan. Ada, iya. Pas keluar kaki sebelah mana yang kanan, berarti kita sudah ke ranah yang aman lagi gitu ya. Berdoa di WC tidak baik. Nah, berdoa di pasar harus malah di pasar itu karena pasar itu juga tempat setan dalam artian tempat yang buruk ya. Ada kan disebut di hadis Rasul itu khairul biqai al masajidu ya. Yang paling baik di antara tempat-tempat itu adalah masjid-masjid. Nah, wasyarrul biqai al aswaqu, dan yang paling jelek tempat-tempat itu adalah di pasar. Kita di pasar berlindung diri kepada Allah dari keburukan, boleh bagus. Tapi ini mah mau memanfaatkan, mau mendoa untuk anak tapi di pasar boleh ya, gak apa-apa di pasar. Tapi usahakan dengan khusyuk karena doa yang akan diijabah itu adalah yang khusyuk. Di hadis Rasulnya begini, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu yang mana diantaranya? Yang malaweng, yang tidak khusyuk, yang caliwera. Kenapa? Karena ini lagi di pasar, pocinya pikiranna kamana, aduh kantong tadi can kaburi, aduh irah deunya ka dia misalnya. Nah, itu hindarkan pikiran-pikiran yang seperti itunya. Bikin kita khusyuk dengan cara kita sendiri. Begitu. Yang jelasnya di pasar boleh berdoa, boleh kok di mana-mana juga, ya. Iya. Paham? Ah. Dari walaran wajib kedengaran, makanya kita jangan menjawab aja. Jangan ngejawab. Di dalam hati itu bukan jawaban karena mereka
jawabannya mereka menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena kita lagi di WC, biarkan aja, aja. Nanti pas ya, nanti mungkin ngaji kan ya, kayak gitu. Kita lagi sholat, alhamdulillah. Kuno-kuno karena bukan sengaja, nggak apa-apa, bukan sengaja mah ya. Kalau yang bukan spontan boleh, ketika kita kelepasan tidak sengaja boleh ya. Tapi kalau nanti kita pas mau bersin, ingat bahwa ini di WC, nggak ngucapin apa-apa, itu lebih bagus ya. Nah nanti diterangkan bisik ya, ibu tadi pas saya salam meninggal dijawab, ih ibu mah begini karena saya lagi di WC, nggak bisa jawab, maaf ya gitu, supaya mereka juga tahu ya etika berdoa seperti itu ya. Paham? Udah. Sekarang ada Ibu Haji Sri ya, boleh ini. Nyambung tentang WC, karena dewasa itu banyak setan. Pertarosan nama kieu nya Bun. Aya wargi tak namu gitu. Terus cenah itu teh di WC teh ulah pararoek loba setan gitu. Ari abdi hemat energi, hemat listrik, teu kaanggo mah lebar pareuman we gitu. Ketika di parman datang lagi, ih dipalkan wae, ieu teh setan hungkul da bawel gitu nya, nyalah nyasok sebenarnya. Pas bobo mah pareuman we, kan parareum, hanya kamar-kamar, hanya ruangan tertentu yang nyala. Paratarosan mah aya hubungan penerangan sareng setan di WC gitu. Apakah betul harus selalu ditinggal pergi caang we teras 24 jam sampai setiap hari caang? Ai hemat abdi mah da hemat energi teh ya tos we pareuman gitu. Jantan kitu pertarosanana teh naha berhubung si setan teh berhubungan sieun ku caang atanapi kumaha gitu. Kitu panginten enggak. Alhamdulillah Ibu jadi berkembang ya pertanyaannya. Jadi kalau kita ada kajian kayak gini berkembang. Maka ibu-ibu sebelum nanti berakhir juga boleh bertanya yang lain ya. Nah ini jawabannya ya. Tadi Ibu Sri udah jelas pertanyaan seperti itu. Kalau melihat kata bahasa itu al-jinnu itu artinya gelap, al-jinnu itu jin. Jin itu gelap ya. Kalau mungkin disebut resep di tempat paroek bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Sekalipun kita tidak bisa mengartikan secara begini karena mereka itu kan digoibkan oleh Allah itu dan kita tidak harus tahu tentang mereka itu. Tapi kita ambil hadis-hadis Rasul aja. Sebenarnya mengusir setan itu bukan dengan cara ngehurungkeun lampu sih. Dengan banyak berzikir di rumah, ya. Kalau kita banyak berzikir di rumah, makanya ibu harus nama Allah tuh disebutlah. Maka Rasulullah kan menyediakan nama apapun itu ketika kita sedang bahagia mengucapkan alhamdulillah, ada kalimat Allahnya. Bahkan Bu, yang paling baik ibu buka pintu kita kan suka bilang assalamualaikum, ya. Ke tetangga pakai assalamualaikum, kenapa ke rumah kita tidak pakai assalamualaikum? Cuman sayangnya ibu assalamualaikumnya suka yang pendek, assalamualaikum. Ada nama Allahnya enggak? Yang pendek? Enggak ada. Jadi paling tidak assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada kalimat Allahnya. Itu mereka itu ngerenjak. Ibu Dina hadisnya begitu. Waduh, ada kalimat Allah. Mereka itu kan ada di rumah kita tuh mau mengganggu aja. Karena mereka itu begini berpikirnya. Wah, sudah dicap sebagai makhluk yang kafir, mana ada bisa selamat dari neraka. Tapi gimana caranya supaya kami punya teman yang banyak. Maka akan menggoda anak Adam selama hidup di dunia. Di hadis yang lainnya, ugui ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku akan menggoda, menggelincirkan mereka dari jalan yang benar gitu. Selama ruh atau nyawanya ada di tubuh-tubuh mereka. Nah, yang jelas setan teh itu jin teh ya. Nah, kembali kepada yang tadi, kita menghemat itu bagus. Rasul resepkeun kana menghemat itu ya. Bahkan seorang istri yang baik itu adalah diantaranya adalah yang bisa mengelolakan harta suaminya sehingga cukup untuk kehidupannya. Tadi maremkeun lampu, mereka tuh ingatnya di kitu hungkul.
Nah itu maka di pareuman atau resep loba jin ieu teh. Berpikirnya cuma segitu karena dengarnya itu. Sebenarnya Rasul resep ka istri anu ngahemat seperti itu. Eta teh istri anu saya nu kitu teh. Bukan berarti pedit, bukan ya. Bukan berarti pedit, menghemat ya. Apalagi kita tahu penghasilan suami kita itu apa gitu. Jadi tong hamur-hamur apapun itu ya. Gitu. Nah, untuk mengusir setannya atau jinnya dengan apa? Dengan bacaan-bacaan dzikir. Ibu jangan lupa ketika mau makan bismillahnya jangan ketinggalan. Bahkan tadi ketika buka pintu assalamualaikumnya kan yang pendek tadi. Assalamualaikum. Iya, sekalipun kosong mudah-mudahan tak anu ngawalernya. Gitu. Mudah-mudahan tuh assalamualaikum waalaikumsalam bertek telumpat enggak begitu. Jadi ibu ucapkan kalimat Allah tadi muka pintunya salamnya yang pendek tapi ibu pakaikan bismillah ketika membukanya itu muka pintunya bismillah pendek aja bismillah aja nggak usah sampai bismillahirrahmanirrahim nggak usah bismillah itu ada yang takut banget siapa yang takut itu setan cek setan aduh ini penghuni rumah kental sekali dengan dikirnya maka di sini aku akan kelaparan mencek bahasa orang mah di sini aku akan kelaparan di sini aku akan insomnia insomnia kenapa karena susah tidur susah makan di sini kenapa kalau gelagatnya kayak gini apa-apa bismillah mereka tuh buat terpental jauh sampai terguling-guling ya jangan salah ketika ibu mau ngagelehe itu di spring bed yang empuk itu setan tercelenap ke situ ibu di antara suami kita itu kita dan suami itu mau apa mengganggu aja supaya mereka tidak baik hubungan suami istrinya ya tapi ketika mau menyelinap ke sana tiba-tiba suaminya menyebut bismillahi misalnya dia itu terpental jauh nggak bisa tidur di situ makanya tadi wah bahaya ini mak cek manehna jadi ini yang penghuni rumah itu ahli berzikir jadi aku akan kelaparan di sini aku akan ripuh di sini begitu makanya ada setan anu lintuh ada setan anu begang teh begitu ya kalau di rumah kita banyak dikir eta ngongkoeng itu teh tinggal kulit teh jeung tulang daging sautik begitu ya kenapa karena tersiksa dengan dikir-dikir yang tadi sementara yang satu lagi manehna melintuh gitu kenapa karena penghuni rumahnya nggak ada yang ngomong bismillah nggak ada Allahu Akbar nggak ada, Subhanallah nggak ada. Kita makan bukan seperti itu baca Quran panjang-panjang, murota ditarikan. Jadi mereka ada kesempatan apa di situ ada, tapi mereka tidak menjadi penguasa di rumah kita itu. Tapi nu tadiman nu lintuh ibu bahkan jadi penguasanya. Makanya katanya aku mah seneng tinggal di rumah itu kenapa orang-orang nggak ingat sama Allah makanya dia diputar-putar hirupna diatur ku abdi begitu jadi setan jadi penguasa di rumah kita terido teuing ya makanya kita harus menjadi penguasa jadi seperti tadi di mana di WC tempo di pareuman da kita mah dengan dikir juga banyak untuk menyerang setan itu setan mah dengan ucapan istighfar juga takut ibu makanya sing sering istighfar kemarin balanya di pasar istighfar ente Bu aneh istighfar astagfirullah istighfarnya begitu setan itu mah istighfarnya apa supaya ibu tuh balanya we habat istighfar itu seperti itu ya nah istighfar yang baik itu adalah istighfar yang menghentikan dosa ibu dengan istighfar itu karena istighfar itu bagian dari tobat orang yang tobat itu pasti keluar istighfarnya itu astagfirullahaladzim atau astagfirullah abdi nyuhunkeun dihapunten ka Allah atau ka Allah nu maha agung maka ucapan Allah itu lagi-lagi meresahkan setan yang tadi wah saya tidak nyaman tinggal di sini kenapa karena orang-orang di sini hebat semua adalah orang-orang yang ahli dzikir ya jadi usir setan dan jin dari rumah kita dari WC kita dari kamar kita dengan apa dengan dzikir-dzikir yang itu begitu nah iya nah seperti itu ya udah ditanyakan sama Ustadzah Ella begitu udah dijawab cukup itu istighfar bobodohan itu astagfirullah transfer ngan sautik cenah begitu nggak doanya tanya pokoknya istighfar yang baik itu istighfar yang menghentikan kita dari berbuat dosa daungkan ibu-ibu istighfar yang baik itu adalah istighfar yang menghentikan kita dari dosa istighfar ngadeku tapi dosa ngejajabek nggak jadi itu istighfarnya gagal itu istighfarnya ya jadi istighfar yang benar-benar pakai ruh pakai jiwa kita nu tadi mah astagfirullah boga anak temennya pedit jangan begitu gitu ya mangga Umi mangga ya mangga Umi Bismillahirrahmanirrahim.
Ustadzah ngaturkeun nuhun uminya tiasa keneh nyiring ka dieu nya umi bari jeung rada teu cager kitu tapi piteu kitu umi teh janten alhamdulillah ka Gusti teh muji syukur tiasa keneh ngariung sareng ibu-ibu anu mana Ustadzah anu sakitu ngabimbing ka umi ti taun sabaraha umi teh nya nginyiring teh dugi ka ayeuna masih keneh dipasihan waktos gitu ta anu bade umi ditaroskeun teh nah umi teh masih keneh dipasihan umur teh masih layak kitu nya sareng Ustadzah nginyiring ka ibu-ibu alhamdulillah anu sakieu rempegna ayeuna katambihan kanu arengal silaturahim teh urang tiasa patepang tiasa mudah-mudahan manjang dugi ka yaumul akhir amin ya rabbal alamin Ustadzah umi teh kahiji nya ngaturkeun nuhun sedih kasadayana tiasa umi dibabawa kitu nya dibabawa we kitu umi teh da geus nya komo ieu mah nya rarencangan meni nya Hapunten ya minya. ieu nya rarencangan sakola kitu alhamdulillah patepang deui di dieu anu mana urang tina jamiah tiasa nanti ngahubungkeun urang silaturahimna ta umi teh anu bade di meredih we ieu mah nya anu da pertarosan mah atau sadayana ka ieu umi teh sok ari tadi mah hareup naroskeun anu tapi belengnah ieu teh jadi poho kitu meureun ku kolotannya tah eta ayeuna umi teh nya hilap kitu anu naon anu bade ditaroskeun teh tadi teh mah emut deui jaranya tah anu naon anu umi bersyukur teh tiasa ngariung kitunya ayeuna teh wargi-wargi anu engal anu heubeul oge heubeul dan engal anu mana nya umi teh bade naon teh meredih gitu nya meredih pangjajanankeun anu Ustadzah panginten uninga nya pun anak ayeuna bade gaduh rencana mudah-mudahan doakeun nya budak umi sing aya barokah sing tiasa ngajalankeun anu mana eta teh panginten upami dijabah mah nya Ustadzah anu mana manehna teh nya panginten uninganya anak umi kitunya tah nya anak umi nya tah kitu jah mohon nyukeun didoakeun nomor hiji mah ku Ustadzah anu mana mudah-mudahan ku nomor hiji nya Ustadzah mah nya anu sadayana ku ibu-ibu sadayana di dieu mudah-mudahan pun anak sing aya takdir Allah nya tiasa nya anu terbaik we kanggo urang sadayana sareng anjeunna kitu Ustadzahnya umi teh da sok sedih gitu umi teh masih keneh bisa ngariung duka tahun payun mah mudah-mudahan umi tiasa cager tiasa ngiring keneh nya sakitu hatur nuhun. Mangga, ibu-ibu ini sesi terakhir ya, sesi terakhir. Jadi kalau Umi mah minta didoakan sama kita. Nah ini yang namanya tawasul ibu-ibu. Tawasul itu adalah minta bantuan, didoakan kepada orang-orang yang ada, yang dipandang dengan didoakan itu bisa menjadi kuat doanya Umi ya. Kita tahu bahwa putranya Umi lagi ada tujuan, ada maksud ya, ingin apa? Ingin apa ibu? Anak Umi teh ingin apa cenah? Ingin majengnya dina politik kita tidak bisa menyebutkan jadi apanya. Umi untuk Islam itu dari awal juga ada yang disebut istikharah. Umi pernah istikharah tidak? Bunyi nanya ke Umi, selama ini pernah istikharah enggak Umi? Iya.
Itu kalau kita yang namanya istihoroh ibu dangukeun. Istihoroh itu judulnya bukan sholat istihoroh tapi doa istihoroh itu ya. Ibu caranya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat teh sholat sunat. Sholat sunat apa aja? Rawatib misalnya ibu sudah rawatib teh ditungtungan ku ngadoa itu. Kalau kita melihat redaksinya itu Umi benar-benar manusia itu tidak punya kekuasaan untuk itu. Jadi Umi jangan sedih, jangan memikirkan itu. Mun Allah nakdirkan berarti itu yang terbaik. Kalau Allah tidak menakdirkan itu pun yang terbaik. Coba lihat redaksinya itu ya diantaranya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku astakhiruka meminta pilihan darimu ya Allah. Bi'ilmika dengan ilmumu. Kita tahu benar bahwa ilmu Allah itu ilmu sadunya, wah ilmu semuanya. Jadi kalau Allah disebut alimun, Allah itu maha mengetahui, jadi Allah itu tahu tentang awal dan akhir kehidupan. Kadang sangkaan gitu jadi salah. Kita itu kadang itu yang suka bikin sakit hati kita. Kalau kita tidak jadi cita-cita berarti salah. Ta eta nu lepat teh. Karena kita bertumpu kepada Allah, minta pilihan kepadamu ya Allah, bi'ilmika dengan ilmumu, wa astaqdiruka dan aku minta takdir kepadamu biqudratika dengan takdirmu. Innaka ta'lamu wala alamu karena engkau mah tahu dan aku mah tidak tahu. Wa anta takdiru wala akdiru engkau mah maha bisa dan aku tidak bisa. Ibu udah tenang atau dengan kalimat istihoroh teh? Ke belakangnya ada in kunta ta'lamu anna hadal amra khairon li gitu ya. Kalau saja engkau mengetahui bahwa urusan itu baik bagiku dan bagi kehidupanku dan bagi akhir dari kehidupan, fakdurhuli, takdirkan aku untuk itu. Nah, yang belakangnya wa in kunta ta'lamu dan jika saja engkau tahu bahwa itu adalah syaron li, buruk bagiku. Kita kan tidak mau yang buruk-buruk itu. Maka kadituna fasrifhu anni wasrifni anhu, maka pisahkan aku dari hal itu. Artinya nyahakeun bu sadayana. Jadi dan tidaknya yang baik dan buruknya hanya Allah yang tahu. Yang paling penting kita berdoa itu. Nah, Umi berdoa sendiri tadi tidak cukup, minta didoakan sama yang lain. Iya, kita selama ini berdoanya seperti itu kan? Ya, jangan-jangan kita punya maksud tapi istihorohna teu acan. Itulah yang diajarkan karena dengan doa istihoroh itu benar-benar mantap. Manusia bisa apa? Sok coba. Manusia itu dihirupkan ku Allah, dimautkan ku Allah. Manusia benghar, kusa dibengharkeun ku Allah. Manusia pintar, kusa dipintarkeun ku Allah. Sekarang husnudon aja sama Allah. Yang pertama husnudon. Andai itu baik untuk ayah, untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, fakdur huli, takdirkan ya Allah itu untukku. Tapi kalau itu buruk, buruk itu apa? Ari naik mah jadi naik nama, tapi buruk di mata Allah. Kan orang tidak tahu buruk apanya, buruk apanya, buruk apanya. Sedangkan kita berdoanya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Maka kalau saja seperti itu, maka pisahkan aku darinya dan pisahkan dia dariku. Artinya tecios gewios ya Allah. Kalau itu buruk menurut itu cangkem simkuring mah paling nyaman itu doa ya. Nah, doa yang lainnya mangga eta mah doana burudulkeun karena doa seorang ibu itu mustajabah insyaallah. Jika Allah menganggap berkenan doa Umi itu sudah layak dijabahlah itu ya. Tapi pasti Umi meminta kepada kita itu ya. Kembali kepada yang tadi, mudah-mudahan cita-cita putrana Umi tinekanan andai itu baik baginya ya. Dan mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Allah menjadi celak jadi, maka pun itu pun harus yang baik-baik juga. Untuk siapanya? Untuk dirinya, untuk putranya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Karena kita ingin sesuatu itu untuk apa? Untuk berjuang kan? Untuk jihad kita itu. Mudah-mudahan. Kebetulan di sini ada besan dan besan. Umi ada ibunya si Neng di sini, ada ibunya si Ayah di sini. Jadi dipadukan. Sok aya nama Ibu Rama itu ngadoa sing sae, doana sing tegap. Kalau ibu-ibu mau kembali membaca doa istihoroh dibuka di judul doa yang 75 doa itu ada ya, dibuka lagi di situ. Sholat nama sholat naona sunat yang 2 rakaat ditempelin, nah ditempelin doa itu terakhir. Boleh di dalam, kalau di dalam sujud kebanyakan karena lama pilih puyeng, udah di belakang aja sebelum salam boleh ya, sebelum salam boleh atau sesudah salam yang lebih leluasa boleh. Itu mantap insya Allah. Berdoa dari semuanya seperti itu, mudah-mudahan
Apapun yang terjadi, terjadilah tapi menjadi kebaikan dunia dan akhirat insya Allah. Andai saja harus jadi kemudian dipermudah, permudahlah apa-apanya. Begitu ya insya Allah. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang suudon itu, jangan ada suudon, husnudon. Karena Allah itu yang sangat baik kepada kita, kitanya pun juga harus baik kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini semakin dekat kepada Allah. Karena ngadoa teh teu nyambung sareng hungkul, ngadoa dengan dekatnya hati kita, jiwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dikerahkan ke Umi sadayana. Keluarga besar kan Umi itu anaknya berapa, sok kerahkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah yang terbaik bagi kita dan keluarga kita termasuk ayah. Gitu nyaminya. Yang penting Umi sing sehat, sing damang. Sekarang mah Umi makan yang bagus, istirahat, vitamin ya. Karena sekarang Umi udah lebih seger daripada kemarin-kemarin ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, gitu nyaminya. Ya. Oh, satu lagi, sok siapa? Oh, Ibu Haji Mai. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun puji waktosna kas ngawagal sadayana. Pami tadi mah Umi mengharapkan untuk kebaikan dunia ya Bu ya. Abi mah menghadapi minantu anu udur kumaha tah kedah istirahat eta kumaha. Istirahat atana pina doa wae kitu. Nah, hatur nuhun Bun. Abdi mah penutup di encing-encing ieu anu barokah sareng mugi aya rahmat Allah. Urang doakeun bundi ngadoakeun anu muslim Palestina anu nuju didolimi ku mudah-mudahan eta nu ngadolimna teh mudah-mudahan Allah raksakeun anjeunna lah supados teu bebas teuing nganyiksana gitu. Mudah-mudahan ieu diijabah gitu dinariungan ieu insyaallah Bun. Iya, untuk Bu Haji Mae pertanyaannya ya, kalau istihoroh itu minta pilihan, istihoroh itu ya. Jadi kita itu bingung memilih, kayak anak-anak udah lulus mualimin mau ke perguruan tinggi kemana ini. Nah, sebelumnya itu minta pilihan, minta ditunjukkan mana yang terbaik begitu. Kalau tadi mantu Bu Haji Mae teu damang mah itu doa aja, tapi doa juga harus diiringi dengan ikhtiar. Pastinya ikhtiarnya kita sudah tahu. Nah sekarang doakan juga melalui ini, nanti banyak yang nonton di situ, ikut berdoa juga untuk Neng Neri, mantunya Bu Haji Mae, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah ya, karena beliau sedang sakit ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan, karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Ya, Maha Penyembuh. Bisa jadi kita berobatnya kemana, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah ya. Mungkin di sini bukan istihoroh, di sini mah doa aja ya. Cabut penyakitnya ya, karena bagi Allah itu kan tidak mustahil. Orang sudah menyebutkan, wah ya mah maut nage sakedap deui, hirup nage sakedap deui. Emang manusia tahu apa tentang itu? Ada orang yang diponis meninggal 2 bulan, ternyata panjang yuswana. Jadi kita mah di sini harus berbunga-bunga aja kepada Allah, meminta mudah-mudahan Neng Neri enggak didamangkeun ya. Nah, ada doa yang pendek, doanya teh yang mana ya? Ada Allahumma inni as'aluka apa tuh? Doanya teh apa? As'alullahal adzim, Rabbal arsil adzim, ayyusfiyaha ya. Ayyusfiyaha domirnya untuk perempuan. As'alullahal adzim, abdi nyuhunkeun ka Pangeran anu Maha Agung ya, Rabbal arsil adzim, anu kagungan aras anu sakitu ageungna tuh. Terus an yasfiyaha, mudah-mudahan Allah ngadamangkeun anjeunna. Diaminin Ibu. Amin ya rabbal alamin. Itu ya, bukan istihoroh, eta mah doa. Nah, yang terakhir tadi dari Bu Haji Rida, karena sehubungan dengan sekarang lagi gencar-gencarnya kita berdoa Palestina, dan kita ada kunut nazilah ya selama sebulan ini, masih ada waktunya. Nah, doa yang paling simpelnya yang
buat orang-orang Palestina, orang-orang Islam, saudara kita ya. Mudah-mudahan mereka tetap ditabahkan. Dan yang namanya tauhidnya luar biasa mengalahkan kita, tauhidnya, keyakinannya, akidahnya luar biasa. Dari mulai anak-anak kecil sampai yang tua-tua semuanya akidahnya satu. Sampai menyebut wahid Allah itu satu. Kami tidak akan melepaskan agama ini dari kami. Begitu kan tauhidannya. Jadi kita berdoa untuk mereka itu seperti doa yang diajarkan di kunut nazilah. Yang paling tepatnya itu adalah di sholat sih sebenarnya. Sholat yang 5 waktu ya. Sholat yang wajib dibaca adalah di akhir, di rakaat terakhir. Ketika kita sudah itidal sebelum ke bawah sujud, maka kita berdoa doanya yang simpel saja. Allahumma naon anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestina wa fi kulli makanin wasdud ataka alal qaumid dolimin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah, yang golongan orang mukmin yang ada di Palestina, dan binasakanlah ya, dan siksalah dengan dahsyat siapa? Alal qaumid dolimin, orang-orang yang ahli mendolim ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari penderitaan ya, dari peperangan ini, dan mudah-mudahan mereka yang mendoliminya dibinasakan dengan siksaan Allah yang maha dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Bantuan kita dari doa, dari sesireun sabenyeureun itu tetap mengalir sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati manusia untuk menolong kepada orang-orang yang ada di Palestina khususnya. Amin ya rabbal alamin ya. Barangkali cukup ya Bu ya, karena sudah lama durasi kita. Terima kasih kepada penonton di luar sana yang tidak bisa bunyi absen, kelihatan udah merudul sejak tadi. Terima kasih atas partisipasinya, yang udah nonton, yang udah manco. Doakan kami terus di perjalanan ini. Yang ditunggu adalah yang lain. Video-video pendek kemarin ketika kami berada di mana itu selalu ada video pendek, nanti dikirim melalui YouTube ya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salah. Yuk. Siap.